Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini masih ketemu dengan Ustazah Hanis dalam pelajaran Al-Islam. Kita akan belajar tentang fikih. Materi yang kita bahas adalah kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, bagaimana kisah Nabi Yusuf? Mari kita ikuti selanjutnya. Kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam adalah nabi yang dianugerahi banyak kelebihan oleh Allah. Nabi Yusuf terlahir dengan wajah yang tampan, juga memiliki akhlak yang mulia dan hati yang bersih, sehingga ayahnya sangat sayang kepadanya. Nabi Yusuf diperlakukan sangat istimewa oleh Nabi Yakub karena pada suatu hari ia bermimpi melihat rembulan dan juga bintang bersujud kepadanya. Hal ini membuat saudara tirinya iri dan dengki kepadanya. Namun Nabi Yusuf tetap menghargai saudara tirinya dan tidak pernah membenci mereka. Suatu hari, tanpa sepengetahuan ayahnya, saudara tirinya membuat rencana jahat yang tujuannya menyingkirkan Nabi Yusuf dari ayahnya. Pada saat yang telah ditentukan, saudara tirinya mengajak Nabi Yusuf dan di tengah perjalanan Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur tua. Pada suatu hari, datanglah rombongan suatu kerajaan mendekati sumur itu. Mereka hendak beristirahat dan menimba air. Ketika mereka hendak mengangkat ember tersebut, terasa berat sekali. "Kenapa ember ini terasa berat?" kata si penimba. Akhirnya mereka mengangkat ember tersebut bersama-sama. Ketika ember tersebut sampai di atas, terkejutlah mereka karena ada sosok tampan yang ada di dalam ember yang mereka angkat. Seketika itu muncullah niat mereka menjual Nabi Yusuf kepada pembesar Mesir yang bernama Al-Aziz. Seiring berjalannya waktu, tumbuhlah Yusuf menjadi pemuda yang sangat tampan. Banyak orang yang suka kepadanya termasuk istri Al-Aziz, yaitu Zulaikha. Namun Yusuf tidak tergoda oleh ulah si Zulaikha. Karena itulah Zulaikha mengarang cerita bohong yang mengakibatkan Yusuf harus mendekam di dalam penjara. Rencana Allah datang suatu hari, Raja Mesir di dalam mimpi ada 7 ekor sapi betina gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina kurus-kurus. Tidak ada satupun orang kepercayaan raja dapat menafsirkan mimpi. Akhirnya dipanggillah Nabi Yusuf alaihissalam untuk menafsirkan mimpi itu. 7 tahun pertama, hasil bumi Mesir akan melimpah ruah. Namun 7 tahun selanjutnya akan terjadi gagal panen. Maka cara yang paling baik untuk menghadapi keadaan itu ialah dengan tidak berlebih-lebihan dan menggunakan hasil bumi yang sudah ada. Ujar kata Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja tersebut. Karena bisa menafsirkan mimpi, akhirnya Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara dan diangkat menjadi bendaharawan kerajaan Mesir. Ketika membagikan gandum kepada rakyat Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam melihat saudara tirinya mengantri. Namun Nabi Yusuf tidak pernah merasa dendam dan telah memaafkan kesalahan saudaranya tersebut. Sebelum saudara-saudaranya pulang, Nabi Yusuf menitipkan bajunya dan berpesan agar saudara tirinya mengusapkan baju Nabi Yusuf ke wajah ayah mereka. Dan dengan kuasa Allah, Nabi Yakub alaihissalam akhirnya bisa melihat kembali. Kemudian Nabi Yusuf mengajak ayahnya, ibu dan saudara-saudari tirinya untuk tinggal bersama di Mesir. Nah, anak-anak semuanya, itu tadi cerita singkat tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga bisa dimengerti dan dipahami ya. Sekali
Sekali lagi Ustazah Anis menyampaikan, semoga apa yang ada pada diri Nabi Yusuf bisa kita teladani bersama. Tetap semangat dan sehat selalu ya anak solih-solihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.